Selamat pagi teman-teman pepek Melonia dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan band Goprak Trimo Y Special Edition. Ini penampakannya. Sudah saya tutup, takut dimarahin Bang Admin. Hehehe. Yeah. Saya menggunakan dua tabung dengan regulator Starcam. Regulator Starcam yang berjalan bergantian atau aktif bergantian. Jadi dua ini tidak aktif bareng jadi satu, tetapi bergantian dikendalikan oleh solenoid, dua solenoid ini. Ya. Kemudian putaran regulatornya saya menggunakan 1,5. Nah, ini 1,5 putaran. Ini keluarannya biasanya sekitar 7,5 PSI. Yuk kita coba start. Ini pagi-pagi belum nyala sama sekali mesinnya. Kita start. Iya. Saya menggunakan manometer yang ukurannya kecil, 1 bar atau 15 PSI. Ini manometer terkecil ukurannya yang saya temukan. Ini berfungsi sebagai kontrol tekanan aja, supaya kita tahu ini tekanannya kurang atau tekanannya lebih. Terus kemudian saya juga pemindahan mode BBG dan BBM. Untuk pemindahan aliran udara saya menggunakan operan sepeda pancal ya. Oper gear sepeda pancal itu. Kalau mode BBG begini, kalau mode BBM ditarik begini. Artinya ketika ditarik begini, lubang udara yang difilter loss. Jadi udara tidak melalui katup mixer tetapi langsung masuk menuju filter udara dan ke karburator. Kalau mode BBM, BBG maksudnya, ditutup begini. Ini lubang udara tertutup dan hanya melalui katup mixer saja. Nanti penampakannya bagaimana buka tutupnya nanti akan saya sampaikan di yang selanjutnya nanti. Masih tetap pakai selektor perpindahan tabung. Ini satu perpindahan tabung satu, yang kena tengah ini netral. Ini perpindahan tabung kedua. Kemudian saklar yang ini untuk on off nya rotak bensin. Ketika turun rotak on, diiringi dengan membuka katup udara yang ini. Nah, ini mode BBM. Kalau mode BBG ditutup begini, rotak bensinnya di off kan, kita pilih tabung itu ya. Terus tadi ya di tabung belakang saya menggunakan putaran 1,5 putaran. Ini tekanan standby nya berkisar di 7,5 biasanya. Coba ya, 7,5 PSI, lebih dikit kalau tabung baru. Kalau tabungnya udah tinggal sedikit mesti turun sekitar 7,5 atau di bawahnya sedikit. Kita coba start tanpa injek gas ya, tanpa injek gas. Bisa celegreng atau enggak ini tanpa injek gas ya, celegreng kan tanpa gas, injek gas. Ini masih pagi. Nah, ketika mesin sudah nyala posisi stasioner, tadi 7,5, sekarang stasionernya ada di 5.
ya. Berarti kebutuhan gas yang terbakar hanya sekitar 2,5 PSI ya. Jadi ceritanya ya, saya skip dulu. Saya akan membuka kap depan untuk menunjukkan rangkaian yang ada di depan. Rangkaian saya yang barusan saya update, sebenarnya nggak banyak yang diupdate, hanya saya kembali ke mixer aslinya, filter aslinya. Kalau yang kemarin saya menggunakan filter modifikasi, sekarang filter aslinya. Saya urutkan dari belakang. Ini pipa masuk pakai selang tembaga. Sebenarnya nggak perlu pakai selang tembaga, terlalu kuat, tapi tidak apa-apa. Ini saya menggunakan selang tembaga karena dulunya saya menggunakan regulator kopling yang tekanannya loss terlalu tinggi. Kemudian saya menggunakan selang gas seperti ini, walaupun tulisannya mampu di 500 PSI, tapi ternyata begitu jalurnya panjang dari belakang, dari bagasi sampai ke depan sini, itu lama-kelamaan selangnya melembung kayak ular habis makan kodok begitu. Dan untung ketemu, belum sampai meletus ya. Kemudian untuk menghindari itu saya menggunakan selang tembaga dari belakang, dari tabung sana. Tabung hanya pendek aja, selang gasnya seperti ini, pendek aja untuk menuju ke solenoid. Setelah solenoid saya pakai selang tembaga dari depan, dari belakang sampai sini. Sebenarnya selang PU pun mampu. Dan sekarang sudah nggak pakai regulator kopling. Saya menggunakan regulator tekanan tinggi, high pressure. Dari sini saya cabang T menggunakan selang PU. Ini yang masuk ke dalam, yang ke manometer tadi, selang PU. Yang ini ke selang sisa-sisa dulu itu masuk ke tabung reserve. Ini fungsinya tabung ini, di samping untuk bracket dudukan regulator ini, tapi juga berfungsi untuk menghambat laju pendinginan. Jadi pendinginan tabung menjadi agak lama, bukan menghilangkan atau bukan mencegah pendinginan atau pembekuan tabung, tetapi hanya mengurangi kecepatan pendinginan. Itu misalnya biasanya jalan 10 km sudah beku, kalau menggunakan tabung ini akan lebih panjang, lebih dari 10 km, dengan catatan tabung ini berada di ruang yang panas seperti ruang mesin ini. Itu kemudian di sini ada 3 regulator, 1, 2, 3, tetapi yang saya fungsikan hanya 2, 1 dan 3. Ini untuk putaran idle stasioner. Penyetelannya sama seperti yang kemarin, nggak berubah, yaitu ketika ujung selang keluaran regulator ini dimasukkan ke air sampai keluar gelembung, kemudian dikembalikan lagi. Jadi gelembungnya nggak jadi keluar, masih muntup-muntup gitu ya. Jadi gelembung gasnya belum sampai keluar, mendekati keluar. Kalau regulator Hydro ini membutuhkan hampir 1 putaran baru keluar gas, baru dikembalikan lagi. Kemudian kalau kemarin saya menggunakan spuyer GR yang ukuran 100 itu,
di idlenya ini sekarang enggak lagi. Saya memanfaatkan keran ini seperti teman-teman yang lain yang di pecinta BBG. Saya mencoba, ternyata bisa. Jadi spuyer ukuran 100 itu saya ganti dengan keran putih yang ada di reducer ini untuk mengatur putaran idlenya. Dari sini masuk ke manifold. Nah, update kali ini saya fokuskan pada lubang masuk ke manifold ini. Kalau di Kijang Super, lubang yang ada di manifold hanya 2. Kalau di Espas mungkin lebih dari 2 ya. Kalau di Kijang Super hanya 2. Yang pertama ini, yang ke manifold ini, ke silinder 1, lurusnya silinder 1. Ini untuk jalur ke vakum delco. Vakum delco ini biasanya di sini itu di cabang 3, yang satu ke vakum delco, yang satu ke solenoid AC biasanya. Tapi punya saya nggak ada AC-nya, jadi nggak saya cabang, cuman 1. Ini lubang yang pertama. Lubang yang kedua adalah yang menuju intake manifold. Itu ini lubang pernafasan uli ini. Karena ada 2 dari lubang di head cylinder ini, ada 2. Yang satu ini masuk ke mulut karbu, yang satu ini masuk ke manifold. Ini yang ada katup PCV-nya itu. Kemarin aku masang jalur idlenya di sini nih, tak cabang T. Di sini nih tak cabang T yang kemarin. Tapi lama kelamaan kok ngerasa kurang puas begitu, karena putaran stasionernya kadang stabil, kadang enggak gitu. Kemudian sekarang saya update lagi, membuat lubang baru yang menuju intake manifold. Nah, lubang barunya itu saya tidak melobangi manifoldnya. Ini ya. Kebetulan saya pas buat lubangnya pas di bawah setelan angin karburator. Ini yang saya lubangi adalah sekat pengganjal karburator. Itu fiber apa ebonit itu ya, saya kurang paham. Yang jelas itu yang saya bor, kemudian saya masukin bekasnya pipa rem, bekasnya pipa minyak rem, kemudian tak lem lagi. Nah, ini masuk ke intake manifold. Update saya sebenarnya cuman ini hari ini, perubahan dari yang rangkaian kemarin. Itu untuk jalur idlenya. Kemudian jalur putaran menengah atasnya, regulator ketiga ini. Yang kedua AB kanap, kedua ini kosong, belum terpakai. Nah, ini kan belum terpakai, kosong. Tutup aja. Untuk regulator menengah atas, saya mengambil setengah putaran. Ya, setengah putaran. 1 segini. Oh, belum sampai setengah putaran. Jadi penyetelannya hampir sama dengan yang ini, yang idle. Kalau yang itu nggak sampai keluar gas, tapi ini sudah keluar gas tapi kecil, nggak terlalu besar. Kalau kita masukkan di air itu gelembungnya tidak sampai muncelak ya. Pemuncelak ya. Gelembungnya tidak sampai muncelak, tidak sampai keluar kerap itu, itu enggak, cuman prupus begitu. Gitu. Kemudian ketika saya ukur tekanannya di sini dengan manometer yang ukuran kecil yang di dashboard tadi itu, ukuran 1 bar itu,
ukuran 1 bar itu jarum manometernya belum bergerak sama sekali. Ini menunjukkan bahwa tekanan dari regulator menengah atas ini kecil, belum bergerak. Apalagi kalau menggunakan manometer yang 2 bar seperti punya teman-teman yang lain itu, malah nggak bablas jarum manometernya. Itu penyetelannya berarti itu masuk ke reducer sudah saya modif. Pirnya yang depan sudah tak lepas, saya pindah di dalam. Yang depan tidak pakai pirnya saya pindah di dalam. Pir yang di dalam tidak saya pakai. Nah, pir luar ini diameternya lebih besar dari yang di dalam. Ya, pandai-pandai kita mengakal ya, bagaimana supaya ini pir yang nggak pas dudukan pir yang sebenarnya, yang asli. Bagaimana caranya supaya pir itu tidak menclek-menclek ketika dipasang. Setelah itu output ini biasa masuk ke filter. Di filternya, filter aslinya ini, nah, karena kemarin itu kenapa saya nggak pakai filternya, ternyata filter saya banyak yang bocor, kebocorannya. Ini tak ganjel pakai karet ban dalam, karena ini filternya udah termakan usia, meleot. Di dalamnya juga banyak kebocoran, tak dempul. Ini yang ketemu bocor, kasat mata ini tak dempul, tak pakai lagi. Nah, kembali lagi ke jalur inputnya masuk kemana? Masuk ke sini. Ini filter asli ini saya sambung dengan pipa besi ukuran 2 dim, ya, ukuran 2 dim, lebih besar besar dikit. Saya bawa ke tukang las untuk membuat lubang sebesar mulut karbu. Jadi posisi filter ini nantinya akan semakin naik. Filter aslinya ini tidak mepet ke karbu. Biasanya kan filter mepet karbu ya, karena sudah termodifikasi dengan pipa ini sehingga ada jarak naik supaya bisa memasukkan ini, supaya bisa memasukkan elbow kuningan ini untuk memasukkan gas ke dalam. Oke, itu saja. Kemudian rangkaian katup mixernya bagaimana? Nih, rangkaian katup mixernya. Saya menggunakan ujung filter ini, saya manfaatkan. Ujung filter saya sambung dengan elbow paralon, sambungan paralon L itu keni ukuran 1/4 dim. Kemudian ini ada T paralon 1/4 22. Jadi T over gitu, overloop itu apa namanya ini. Pokoknya sambungan T, yang satunya 1/4, ya ujung sini 2, sini 2. Kemudian untuk perubahan BBM ke BBG-nya, perubahan anginnya, pengaturan perubahan angin, yang tadi menggunakan tarikan rem sepeda motor itu, tarikan operan gear itu, ini masuknya sini. Kalau mode BBM sana tadi ditarik, ini akan terbuka. Nah, terbuka artinya udara dari luar langsung los masuk ke dalam filter ini. Mode BBM. Kalau mode BBG ditutup begini, udara yang masuk ke filter lewat mana ya? Lewat sini, lewat katup mixernya ini. Kebetulan lubangnya, penyetelannya ketemunya untuk stasioner ketemunya kecil banget. Mungkin karena di box filternya ini masih ada kebocoran. Kalau bener-bener rapat lubang ini ya cukup besar, karena angin yang diminta besar.
Ini mungkin karena masih ada kebocoran di sini, jadi udaranya masih ada yang ngowos, sehingga pengaturannya cuman membutuhkan kecil. Kita atur sampai ketemunya di mana. Nah, gini ya, lo besar, lo kecil. Ketemunya ini sudah saya tandai. Dan ini mungkin beda-beda unit juga, kebutuhannya udara beda. Untuk katup mixernya, ini katup mixer lama saya pakai lagi. Tapi ini saya lem dengan paralon. Ini di dalamnya adalah membran fish air yang 3 lidah itu ya. Lidah tengah, lidah kedua ini saya potong tinggal 2. Dengan pembuatan lubang awalnya 6 lubang, ukuran baut 10. Jadi 1 lidah ini 3 lubang. Tetapi seiring dengan penyetelan, akhirnya pasnya lubangnya di 3 lubang. Jadi yang sebelah ini saya tutup 1, yang sebelahnya saya tutup 2, hanya 3 lubang yang dibutuhkan. Itu tarikannya garang, tanjakannya jos, yang sempat saya pakai untuk anak-anak rekreasi kemarin, tapi cuman filternya masih belum ini. Saya masih menggunakan filter modif waktu rekreasi itu. Nah, ini yang kemarin saya menggunakan ini keongan filter punya Colte. Ini sama sebenarnya. Kenapa ini pakai paralon yang besar? Karena di sini saya pasang busa sebagai filter. Kalau yang di depan ya ini sama. Ini loh, cuman bedanya ini katupnya dari logam, ini tutup paralon. Ini juga membran ini. Cuman ini membrannya fish air ya, sebenarnya air eking yang 2 lidah itu. Kalau yang ini sebenarnya membrannya fish air. Cara kerjanya sama, ukuran lubangnya juga sama. Ini terlalu banyak ini. Nanti akan saya tutup 1. Ukuran lubangnya sama dengan yang itu. Dengan menggunakan filter ini, setelan anginnya besar, karena filter ini rapat, nggak ada kebocoran. Jadi udara masuk murni lewat sini. Tetapi yang filter saya aslinya, kemungkinannya masih ada merembes kebocorannya, sehingga lubang stasionernya di sini ini kecil. Ini di tanjakan ekstrim di daerah saya, yang kemarin saya tunjukkan mengantar anak-anak rekreasi itu muat 9 orang ditambah 1 supir. Tanjakan ringan, ngirit ngibrit ya, tertawa terbahak-bahak sampai sini, ringan banget. Yang ekstrim itu 3 titik ya di daerah saya. Itu baru masuk gigi 1 karena terlalu ekstrim. Yang pertama, yang kedua, badan jalannya cuma 3,5 meter. Yang ketiga, sebelum nanjak itu tikungan tajam, jadi kita nggak bisa ambil ancang-ancang, sehingga mau nggak mau ya harus masuk 1. Itu sekedar berbagi pengalaman dan cerita perbebegian punyanya band Goprak Trimo Wae. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam bebek Melonia dari band Goprak Trimo Wae, Tempur Sari, Kabupaten Lumajang.